Tuhan. Alasan tidak lain selain Engkau Tuhan. Alasan yang paling gampang, ini HP saya 2. Ada 1 tapi saya nggak mau pakai. Itu Nokia yang dulu harganya cuma 300.000. Saya simpan di rumah, nggak diambil-ambil. Pergi makan, balik lagi masih ada di situ. Kenapa? Barang murah sih. Tapi 2 bulan lalu HP saya yang Samsung Galaxy A10 itu saya naik kereta api, itu di dalam celana jeans loh. Bisa hilang seketika. Saya baru turun tiba-tiba hilang. Kenapa hilang? Samsung Galaxy mahal. Nokia ditaruh di meja nggak ada yang ngambil. Jadi barang murah nggak ada yang peduli, tapi kalau mahal hati-hati bisa diambil. Itu sebabnya kalau kita tahu dari tadi yang kita tahu dari Mazmur 73 itu bahwa tiada yang lain selain Tuhan, ya karena kita tahu dulu apa yang berharga, baru kita bisa pegang gitu kan. Kita bisa jaga baik-baik. Nah untuk itu saya mulai dulu dari Kisah Rasul pasal 26. Kisah Rasul pasal 26, saya langsung aja poinnya dan beberapa kesaksian yang masuk. Kisah Rasul pasal 26 itu ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18, karena poin saya di pasal ayat 18. Tapi saya baca untuk dari ayat 12 duluan, supaya ada alur berpikirnya. Nah tenang aja, dengerin aja saya baca. Di dalam Kisah Rasul pasal 26, ayat 12 sampai dengan yang ke-18, dikatakan seperti ini. Kata Paulus, kesaksian Paulus, dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gala rangsang. Ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ayat 17. Aku akan mengasihkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat 18, perhatikan karena ini sharing saya. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, saya perhatikan di sini, Paulus itu dengan kuasa penuh, saya lagi tulis judulnya gini, Paulus jangan sok jagoan, karena ada yang lebih jago dari Anda. Paulus jangan sok jagoan, karena ada yang lebih jago dari Anda. Ini kisah tentang ini. Artinya, ketika seseorang sombong, ingat ada yang lebih jago dari kita. Dan kalau engkau berhadapan dengan Yesus, hati-hati. Lebih terang dari matahari. Jakarta saja baru 32 derajat, kita udah nggak bisa tidur lagi, kepanasan. Nah ini lebih terang dari matahari kayaknya apa coba? Angus. Nah karena itulah. Tapi ada poin yang dibilang di sini yang saya suka. Di ayat 18 itu dikatakan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang dikuduskan. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang dikuduskan. Nah kita yang dengar ini, saya percaya kita terima Yesus, kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi kita. Dan kalau kita sudah dapat bagian,
kita tidak akan mungkin melepas sebegitu gampang. Kenapa? Karena berharga. Ini HP 2 aja saya nggak mau lepas. Masuk toilet aja dibawa. Kenapa? Barangnya mahal. Tapi yang murahan itu, saya pergi makan tinggal ini meja, pulang datang masih di situ. Kalau barang mahal, kita nggak kelepas. Nah, bagaimana saya tahu? Ayat ini berkata, untuk membuka mata mereka dari gelap kepada terang. Jadi, Paulus pada awalnya dia menganiaya gereja, tapi dalam Galatia 1, Paulus berkata bahwa aku ini dipilih sejak kandungan untuk memberitakan anaknya. Nah, dia dipilih sejak kandungan untuk memberitakan anaknya, tapi sekarang kok dia jadi penganiaya? Alasannya karena dia dibutakan oleh ilah zaman ini. Menurut 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, jika Injil itu masih tertutup juga, maka tertutup bagi orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu sebabnya kalau Efesus 1 ayat 17 sampai 20, Paulus juga berkata gini, aku berdoa supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar dan menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kalau kita orang kudus, ada kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita. Nah karena itu kalau engkau tidak tahu bagianmu, saya punya cerita. Tahun 90 pertama kali saya keluar dari kota Kupang. Saya lahir di Timor, tapi Timor Pedalaman. Saya lahir di Timor Pedalaman. Jadi pertama kali saya hidup di Kupang 84, lalu 90 pertama kali saya keluar dari kota Kupang. Kami naik kapal dari Kupang ke Sumba, lalu ke Ende, ke Lombok, Mataram, terus ke Makassar dan Bali, lalu ke Jawa Timur. Nah, setelah saya di Jakarta 91, saya dengan beberapa teman, kebetulan kami tiba di Surabaya, saya dengan beberapa anak Timur, kami dapat hotel. Nah, ingat saya di pedalaman Timur, saya tidur di atas papan. Papan dipasangin tikar, ya udah tidur aja. Bantal juga kadang bantal dengan papan. Nah herannya ketika kami di hotel, tahu berapa bintang saya tidak tahu, tapi saya ingat kami masuk di kamar, teman saya dilihat ranjang lalu begini. Waduh, tahu waduh, halus. Kami ini suka tidur di papan atau di batu karang. Sekarang dapat ranjang yang bagus. Aduh. Waduh. Tahu apa yang kami lakukan malam itu? Kami nggak tidur di ranjang. Kenapa? Karena teman saya bilang, awas loh kalau itu spraynya kotor, siapa yang bersihkan? Karena kami takut kalau spraynya kotor, nggak ada yang bersihkan, kami pilih tidur di lantai. Hotelnya mahal, kami nggak nikmati apa-apa. Kami kagumi ranjang tapi nggak tidur di ranjang. Lalu giliran saya mandi. Sampai hari ini saya tidak lupa, walaupun tahun 91 2021 berarti 30 tahun. Saya mandi air pakai ini selang yang cebo itu loh, yang kan ada shower, tapi saya nggak tahu gimana cara pakai showernya. Jadi saya ambil air mulai itu kamar mandi basah semua sampai ke di dalam kamar kami. Nikmati enggak, kami rela tidur di bawah karena kami tahu bahwa itu sudah dibayar mahal. Sampai hari ini setiap kali ingat itu betapa memalukannya saya. Orang lain udah bayar hotelnya mahal, kami nggak nikmati apa-apa. Kenapa? Tidak tahu haknya, tidak tahu bagiannya. Makanya bayangan saya tuh masih ingat bagaimana teman saya, waduh, dipegang ranjang itu kasurnya, waduh, halus, lalu kan kita nih cuma pakai tikar dan papan. Sekarang dapat yang kasur bagus gini,
Lalu spraynya dia bilang begini, aduh kalau tidur di sini enak, aduh kalau tidur di sini enak. Tapi kami memutuskan tidur di lantai karena takut kalau spraynya kotor siapa yang bersihkan. Giliran mandi, saya pakai semprotan itu. Sorry, untuk buang air besar pakai semprotan itu, tapi saya pakai untuk mandi. Itu sebabnya sekarang kalau masuk di hotel, kecuali handuk yang saya nggak bawa pulang. Apa aja saya bawa pulang. Kenapa? Udah dibayar kok. Dengarkan ini. Ayat ini berkata, harus dibukakan mata kita dari buta, dari gelap kepada terang. Lalu yang kedua, dari gelap daripada iblis kepada Allah. Kalau dari gelap kepada terang udah dibuka, lalu dari iblis kepada Allah, maka kita akan mengetahui dua hal. Dikatakan ayat ini, sehingga oleh iman, mereka memperoleh pengampunan dosa dalam namaku. Sejak zaman Adam, seluruh makhluk membutuhkan pengampunan. Tanpa pengampunan tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Tetap ya seperti teman-teman kita yang baru merayakan kemenangan beberapa hari lalu. Mereka mau diampuni, tapi dengarkan ini. Kalau matamu tercelik, hanya beriman di dalam Yesus dan engkau tahu bahwa engkau sudah diampuni dosa. Sudah dibayar mahal, hotel aja sudah dibayar, hanya karena kami tidak tahu aja. Dan itu sampai sekarang saya masuk di hotel, saya bilang nikmati dulu. Jadi kalau saya di hotel, saya jarang keluar. Kenapa? Tidur, nikmati sesukanya. Nah yang lucunya adalah ketika buang air besar di hotel, saya bilang bagaimana caranya? Karena kami di kampung, saya di pedalaman timur, toilet saya seluas hutan. Tinggal duduk pakai kayu begini, babinya datang pukul, dan kita bangun babi membersihkannya. Sekarang masuk di hotel, cuma bersih itu. Waduh. Tetapi karena sudah dibayar, udah saya nikmati aja. Dengarkan ini, pengampunan dosa telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita di atas kayu salib. Itu sebabnya kalau mata kita dicelikan, dibukakan, maka hal pertama kita tahu memperoleh pengampunan dosa. Dan yang kedua, yang kebanyakan kita kekristenan tidak mengerti adalah dan mendapat bagian, saya baca ulang, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang dikuduskan, itu menjadi masalah. Karena kita kebanyakan Kristen tidak tahu apa yang Allah tentukan bagi kita. Kalau engkau tidak tahu, engkau akan melepaskan segampang itu. Makanya lagu nanti Mazmur 73, siapa gerangan ada pada kulit sorga, ya kita lepas aja karena anggap murah. Makanya ada banyak orang murtad dari Yesus pindah ke agama yang berbeda. Sorry, mata yang buta tidak bisa mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Tapi kalau matamu celik, saya akan pegang ini kuat-kuat. Kenapa? Paling berharga. Nah karena itu saya contohkan sebentar tentang kira-kira tahun 2003. Saya balik lagi dari Kupang ke Jakarta. Tahun 2004 saya dari Sunter karena tinggal dengan orang tua angkat di Sunter. Dari Sunter ke Speed Plaza dekat Gunung Sahari. Saya naik Metro Mini U27. Itu Senen di Kelapa Gading. Nah, saya dapat Alkitab bahasa Inggris dari Jerman. Itu Injil Yohanes. Jadi saya naik ke Sunter sambil baca kitab Injil Yohanes itu. Lalu di dalam ayat 8, Yohanes 1 ayat 18 dan selanjutnya, orang-orang Yahudi, imam-imam mengutus orang kepada Yohanes dan bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi akan datang? Apakah engkau Elia? Dan Yohanes berkata, aku bukan Elia, aku bukan Mesias, aku bukan Nabi akan datang. Nah mereka berkata seperti ini, saya bacakan kalimatnya. Karena itu yang mengubah saya saat itu. Dikatakan gini, ayat 21. Lalu mereka bertanya kepada Yohanes, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan Nabi akan datang, dan ia menjawab bukan. Ayat 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau?
Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? What do you say about yourself? Nah, ingat saya lagi diangkut, saya gantung begini, lagi gantung diri gini. Tiba-tiba ini kalimat tanya, Ayub, what do you say about yourself? Saya bilang, saya orang Timur. Itu kalimat datang lagi. No, what do you say about yourself? Saya bilang, saya dibuang pada usia 1 tahun, dibuang di dalam kebun. Itu kalimat datang lagi. Ayub, what do you say about yourself? Saya bilang, saya umur 6 tahun, mama meninggal, 7 tahun, papa meninggal, 8 tahun, kakak meninggal. Saya anak buangan. Itu kalimat datang lagi. What do you say about yourself? Saya bilang, saya keriting, hitam. Itu kalimat datang lagi. What do you say about yourself? Saya bilang, saya putus sekolah. Saya anak tertolak. Itu kalimat datang. What do you say about yourself? Apa katamu tentang dirimu sendiri? Kalau orang lain berkata, kamu Elia, dan kamu bilang bukan. Orang lain berkata, kamu Nabi akan datang, kamu bilang bukan. Kalau orang lain berkata, kamu Mesias, dan kamu bilang bukan. Kalau gitu, apa katamu tentang dirimu sendiri? Dan Yohanes berkata, I am the voice of one calling in the desert. Prepare the way before the Lord. Akulah suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Lalu kalimat itu datang, bilang saya, Ayub, kamu bukan apa kata orang. Kamu bukan apa kata keluarga. Kamu bukan apa kata orang tua. Kamu bukan apa kata otoritas. Kamu bukan apa kata manusia. Kamu adalah apa kata Tuhan tentang kamu, itulah kamu. Waduh, tiba-tiba saya menangis. Sekarang kalau gantung gini baru menangis, rasanya apa coba? 1111 turun. Ini turun, gantung, ini gantung. Sekarang kalau angkot goyang gini, itu kan gini, kan tidak ada tisu kan? Itu kalimat datang. Ayub, kamu bukan kamu. Kamu adalah apa kata Tuhan tentang kamu, itulah kamu. Saya menangis kuat-kuat dalam angkot, mau tidak mau saya lompat turun. Jalan kaki ke kantor. Sepanjang jalan mulai nangis. Terima kasih Tuhan. Saya pikir saya anak buangan. Saya pikir saya orang timur, orang keriting kayak gini. Saya pikir orang lain berpikir tentang saya, aduh jelek kamu. Orang lain berpikir tentang saya, kamu tidak berarti. Tetapi yang benar adalah apa kata Tuhan tentang saya, itulah saya. Sepanjang jalan sampai kantor, saya menangis, mulai lapu, buang, aduh. Dengarkan ini. Engkau yang dengarkan ini, kata Yesus kepada Yohanes, supaya oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa yang pertama, dan yang kedua, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi mereka. Apa yang Allah tentukan bagimu, itulah dirimu. Untuk itu tadi yang Darlene bilang, oh saya rambut lurus jadi keriting. Dengarkan ini, saya ini dari dulu tertolak ke rambut keriting. Saya kepengen rambut lurus, tapi nggak pernah lurus-lurus. Teman saya di kantor nama Anai, dia pergi itu ke salon bikin keriting rambut. Saya bilang, Anai, kamu bayar 260.000 hanya untuk keritingin rambut. Saya ini kepengen lurus, kenapa kamu keriting? Ya maaf, Chinese Pontianak, dia kepengen keriting. Tahu, dalam waktu 14 hari kembali lurus lagi. Saya bilang, Nai, kamu buang 260.000 hanya untuk bertahan 14 hari. Saya ini seumur hidup gak pernah lurus rambut saya. Kenapa? Kita menilai diri kita adalah apa kata orang kepada kita. Kita menilai diri kita. Dengar ini. Apa kata Tuhan tentang dirimu, itulah dirimu. Amin. Kalau kita tahu apa kata Tuhan tentang diri kita, itulah kita. Jika Tuhan manggil engkau sebagai penginjil, kalau Tuhan manggil engkau sebagai pengusaha, kalau Tuhan manggil engkau sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai camat, sebagai apapun, kalau Tuhan manggil engkau itu, jadilah dirimu sendiri. Kalau Allah manggil engkau untuk jadi pengacara, jadilah pengacara yang takut akan Tuhan. Kalau manggil engkau jadi bupati, jadilah bupati yang takut akan Tuhan. Kenapa? Engkau adalah apa kata Tuhan tentang dirimu, itulah dirimu.
Itu sebabnya dengarkan ini. Saya tidak peduli mama saya membuang saya di umur 1 tahun dibuang di dalam kebun di hutan. Gak peduli. Walaupun saya yatim piatu umur 6 tahun gak peduli. Saya senang karena sekarang karena Tuhan lah. Lumayan. Kenapa lumayan? Ijazah saya SMP. Tetapi sudah 42 buku ditulis. Enggak ada apa-apa kan? Lumayan kan? Ijazah SMP 42 buku ditulis. 18 negara pergi. Sorry buat yang belum pernah pergi. Kenapa saya bangga? Saya bangga karena Yesus. Dengarkan kalau Yohanes berkata, karena kamu maksa aku untuk akui siapa aku. Aku adalah suara yang bersuri padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Tahu, Yesaya berbicara kira-kira 600 tahun sebelumnya. Lama sekali baru digenapi. Sekarang Yohanes Pembaptis berkata, akulah dia. Mungkin engkau yang lagi dengar ini, bertahun-tahun Tuhan telah mempersiapkan engkau sedemikian rupa. Tuhan berikan janji-janji yang Alkitab, mungkin Tuhan bangkitkan. Dan engkau mendengar firman ini, engkaulah orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk bawa lawatan itu. Tuhan berkata apa tentang dirimu, itulah dirimu. Itu sebabnya. Mari saya ceritakan hal yang lain sebelum saya balik ke ini. Kira-kira 7 bulan setelah saya bertobat, Dana C, sebelum saya sambung itu, Dana C ada mukanya di sini, namanya Dana C. Dalam hati saya, Tuhan telah memanggil engkau sejak kandungan ibumu dan mempersiapkan yang besar bagimu. Dengarkan ini, supaya engkau mendapat bagian dalam apa yang ditentukan Allah bagimu. Ada rencana Allah yang besar, engkau dipanggil dan dipilih Allah untuk pergi ke bangsa-bangsa menyatakan kemuliaan Allah, hanya karena engkau tidak tahu dan hanya engkau tidak sadar aja. Engkau merasa tidak ada apa-apa. Dengarkan ini, celikan matamu yang buta itu, dan biarkanlah Allah yang melakukannya. Kalau Tuhan manggilmu, dia sanggup melakukannya. Dia Allah yang berkuasa. Kalau dia manggilmu, dia pasti sanggup melakukan. Nah, sementara ngomong contoh, ada Hadi Maven. Ini saya kenal tahun 98. Ketika kami bermain bola kaki di lapangan, waduh, orang Jakarta kalau main bola di pasir kan nggak kuat lari. Nah, Dewi ambil foto, kami berlari. Tiba-tiba dalam hati saya, ini salah satu pemimpin dibangkitkan Tuhan. Saya lihatin dari kepala sampai kaki. Tapi saya nggak berani ngomong. Kenapa? Main bola aja nggak kuat lari, mana bisa. Tetapi tahu sekarang, dia adalah pemimpin Abelov Kelapa Gading. Tuhan tahu siapa dirinya. Saya tidak kenal dia, tapi Tuhan kenal dia. Dan perjalanan waktu lah yang membuktikan bahwa sekarang dia pemimpin di Abelov Kelapa Gading. Dulu kita ketemu, ya cuma main bola biasa. Tapi siapa dia, Tuhan yang tahu. Mungkin Tuhan telah mempersiapkan dia sedemikian rupa. Dengarkan ini, kalau engkau Dana C, Tuhan juga persiapkan engkau sedemikian rupa. Dia pasti lakukan apa yang terbaik bagimu. Kenapa saya ngomong begini? Ada Stefan Family, dengarkan dalam hati saya. Tuhan mempersiapkan engkau untuk melayani keluarga-keluarga. Saya tidak kenal Anda, itu bukan urusan saya. Tetapi dalam hati saya, ada keluarga-keluarga yang hancur-hancuran. Ada keluarga-keluarga yang butuh dipulihkan. Dan keluarga Stefan Family ini, Tuhan persiapkan engkau untuk waktu akan datang. Di masa-masa akan datang. Keluarga-keluarga butuh dipulihkan. Untuk gambar diri Allah nyata bekerja di mereka. Supaya wanita dipulihkan, pria dipulihkan, rencana Allah tergenapi. Bangkit dan lihat rencana Allah dalam hidupmu. Dia tahu apa yang terbaik. Nah, sementara ngomong ada Agus Maria dan Lia, dengarkan ini Agus Maria lain. Dalam hati saya, engkau lihat dirimu seperti itu, tetapi Tuhan lihat dirimu, dengarkan kata Yesaya. Terlalu sedikit bagimu, hanya untuk menjangkau umatku keturunan Yehuda. Tetapi aku mengutus engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Buat Agus dan Maria ini, Tuhan menaruh hati saya, engkau terpanggil untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan dia membuka pintunya bagimu yang tidak akan dapat ditutup oleh siapapun. Dan kalau dia membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Allah yang berkuasa lakukan, dia pasti lakukan. Dia hebat. Nah, sementara ngomong ada Ivan Roy.
Ini dalam hati saya ada hikmat yang Tuhan berikan kepadamu, Ivan Roy, untuk engkau mengajar orang lain. Tuhan persiapkan untuk engkau membuat pelatihan-pelatihan. Ada hikmat yang Allah menaruh dalam hatimu. Tenangkan hatimu dan bikinlah program pelatihan-pelatihan yang untuknya orang lain akan dibangkitkan, dikuatkan. Tuhan yang berikan hikmat kepadamu dan bagaimana engkau berbicara, Tuhan akan lakukan. Kenapa? Ayat ini berkata, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Karena engkau sudah dikuduskan, bagianmu tidak akan ada yang ngambil. Dan karena itu Christian Siani dengan dalam hati saya, Tuhan akan berkata engkau seperti pedang bermata dua. Apa artinya pedang bermata dua? Engkau bisa berdampak untuk hal rohani, engkau juga bisa berdampak untuk dunia sekuler. Itu artinya di dunia sekuler, bagian pengusaha atau apapun yang sekuler, engkau juga berdampak di sana, tetapi juga ada hal rohani pun engkau bisa berdampak di sana. Dan karena Tuhan yang memulainya, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Paulus tidak bisa dihalangi karena Yesus berurusan dengan Paulus. Kalau Yesus berurusan Paulus, dia juga berurusan dengan Christian Siani. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Dan dia Tuhan berkuasa. Nah, untuk itu ada nama Meli. Kelihatan Meli baju merah. Di dalam hati saya dengarkan ini. Tuhan telah manggil engkau untuk jadi pendoa dan konselor. Beberapa kali dalam hatimu engkau ingin mengkonseling orang, tapi karena gambar diri yang belum pulih, kamu minder, nanti ngomong bagaimana. Dengarkan ini, Allah tidak akan pernah mempermalukan dirimu. Dia buktikan di hadapan dengan diri saya, dia juga akan buktikan dengan dirimu. Dengarkan ijazah saya SD, SMP. Ijazah saya S2 itu SD, SMP. Tetapi Allah yang manggil saya, Allah tidak pernah mempermalukan. Pertama kali saya mimpi bahasa Inggris up to you. Setelah itu sekarang bisa bahasa Inggris. Foto bahasa Inggris. Ijazah tetap SMP. Lalu bagaimana menulis? Mungkin ada yang pernah kenal Yakob Estra. Yakob Estra ketemu saya di Sri Plaza. Dia tumpangin tangan di kepala saya dan dia berkata, saya melihat kepalamu itu kitab kuning terbuka yang bercahaya, berkimilau. Kamu akan menulis buku. Saya angkat muka lihatin dia masih berdoa. Ya saya tutup mata. Dia bilang, kamu akan menulis buku. Saya dalam hati, enak aja. Kamu dokter, kamu bisa nulis buku. Saya SMP, mana bisa saya nulis. Lalu dia berkata, kitab kuning terbuka di kepalamu, kamu akan menulis banyak buku. Dan akan diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan banyak sekali buku. Saya lihat kedua kali ini, orang doanya kelamaan. Karena saya belum pernah tulis. Tapi tahun nubuatannya tergenapi, sekarang sudah 42 buku. Kenapa? Janji Allah. Ayat ini berkata, supaya mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang yang dikuduskan. Ambil bagian yang ditentukan Allah bagimu. Karena tidak seorang pun apa yang mengambilnya. Dan karena itulah, bangkit. Adil dan Devi, dengarkan ini. Adil dan Devi, engkau akan dibawa dari bangsa ke bangsa. Akan dibawa dari pertemuan kepada pertemuan. Dalam meeting yang besar, dalam ruangan yang besar, ataupun di luar ruangan. Engkau akan berbicara, keluarga ini berbicara dengan kuasa dan urapan dari Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah yang hidup di mana-mana. Tuhan berurusan dengan diri kalian. Seperti yang tadi saya bilang itu, Hadi, ketika kami bermain bola, aduh orang Jakarta main bola nggak kuat lari di atas pasir. Tapi dalam hati saya ini orang mau dipakai jadi pemimpin. Tahu sekarang benar pemimpin di Apelov Kelapa Gading. Saya sampai salut, hebat Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin berdusta. Dia yang berbicara, dia pasti genapi janjinya. Nah karena itu, Richard dan Novi, bukankah keluarga Richard dan Novi, di dalam hati saya, persiapkan diri kalian di dalam waktu Tuhan, karena ketika waktunya tiba bagi kalian, promosi akan datang. Kalau waktunya tiba bagi kalian, promosinya datang karena Tuhan membuka pintunya bagi kalian. Kalau Tuhan buka pintu, tidak seorang pun bisa menutupnya. Kalau Tuhan bergerak, tidak seorang pun yang bisa menghentikan pekerjaan itu. Dan karena Tuhan mengambil, Tuhan memulihkan, Tuhan membentuk dan menguruskan untuk kemuliaan namanya. Nah sementara ngomong ada Yosua. Dengarkan buat Yosua, Allah tahu siapa dirimu.
Allah tahu kapasitas dan talenta yang tersembunyi dalam dirimu. Allah tahu kemampuan yang tersembunyi dalam dirimu. Engkau memendam karunia talenta Allah yang ada dalam dirimu. Karena itu, bangkit dan lihat ke atas. Lihat kepada sumber penciptamu. Dia tahu siapa engkau, Yosua. Ingat, ketika Yosua melayani Musa, engkau mewarisi nama yang sama. Yosua melayani Musa, dia cuma pembantu biasa. Tetapi ketika Musa tidak lanjutkan, urapan Musa itu pindah ke Yosua. Dan Yosua melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan akhir. Kalau Allah mempersiapkan engkau sedemikian rupa, mengapa engkau tidak berdoa, Tuhan, saya memakai nama Yosua. Bolehkah urapan itu saya ambil? Itu bagianmu, kenapa engkau tidak ambil? Biarkan Tuhan lakukan. Nah, sementara ngomong, ada Yonas Rere dan family. Di dalam hati saya buat Yonas Rere dan family. Itu jubah putih dari belakang datang merangkul keluarga ini. Jubah putih dari belakang datang merangkul keluarga ini. Dengan kata-kata seperti ini. Aku menentukan engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Aku menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Engkau akan pergi dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. Engkau akan pergi dari benua ke benua yang lain. Untuk membawa terang Kristus kepada mereka. Dan dia yang akan lakukan. Tiket dia yang bayar. Kenapa tiket dia yang bayar? Maaf, saya tim piatu dan tidak ada apa-apanya. Tapi lumayan 18 negara udah pergi. Siapa yang bayar? Dia yang panggil. Dia yang panggil. Karena pengalaman waktu di Surabaya yang saya bilang masuk di hotel, lalu nggak tidur di ranjang yang indah, tapi tidur di lantai. Sampai sekarang kalau masuk di hotel di mana aja, nikmati. Dia yang bayar. Kalau Allah memulai, dia pasti selesaikan yang sempurna. Pada waktu yang tepat, tiketmu akan Tuhan sediakan. Kalau Tuhan kirim tiket, ambil aja dan pergi. Tuhan lebih tahu kok. Radit Novi. Buat Radit Novi. Dengarkan ini dalam hati saya. Bukankah engkau pemimpin yang dipersiapkan oleh Tuhan selama ini? Bukankah engkau pemimpin yang sedang dicari selama ini? Mari saya katakan ini dalam hati saya. Ketika orang Israel sedang berdoa, mencari raja, sementara berdoa, Saul bin Kisi ikut berdoa, Tuhan bangkitkan seorang raja bagi kami. Sementara Saul berdoa, keledainya ikut hilang. Lalu Kisi menyuruh Saul mencari keledainya. Dan ketika mereka mencari keledainya, mereka bertemu dengan Samuel. Dan Samuel berkata, engkaulah raja yang dicari. Manusia mencari keledai yang hilang. Allah menemukan raja yang sedang dicari. Itu sebabnya. Kadang-kadang situasi kondisi tertentu dalam hidup kita hanya membawa kita untuk menemukan panggilan Allah dalam hidup kita. Hanya membawa kita untuk menemukan rencana Allah di kita. Dan kalau kita sudah temukan, jangan lepas dan buang. Itu sebabnya kenapa tadi dipakai Mazmur 73 itu. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Karena kalau kita udah tahu, kita nggak akan pernah lepas. Betapa mahal dan berharganya. Nah, karena itulah saya sambung dulu apa yang tadi saya bilang, saya mimpi. Nah, setelah kira-kira 5 atau 6 bulan saya bertobat. Saya mulai dulu dari ini. Saya bertobat tanggal 12 Juli 89. Lalu yang ngajak saya, yang injil saya namanya Fickson Salamoni. Yang sekarang pangkatnya Letnan Kolonel Angkatan Darat. Nah, dia injili saya ketika berkelahi di sekolah. Dan dia bilang, tidak baik kalau berkelahi. Padahal saya baru pukul 5 orang. Saya bilang, kamu mau jadi korban ke-6? Dia tidak diam. Saya bilang, kalau jadi korban ke-6 silakan ngomong. Dia ngomong, Yesus mengubah nasib. Dan saya batal memukul dia. Tapi setelah itu saya bertobat. Lalu minggu depannya, dia ajak saya untuk ikut persekutuan Papelma namanya. Persekutuan Pemuda Pelajar Mahasiswa. Pemuda Pelajar Mahasiswa di Kupang. Di belakang Jalan Mawar 11 itu Undana Kupang. Nah, itu rumah mantan rektor Universitas Nusa Cendana, Pak Urbanus Bait. Nah, minggu itu hari Sabtu saya datang ke tempat itu. Mereka menyembah, saya cuma lihat kiri kanan. Dan selesai. Saya tanya yang Fickson injil saya. Saya bilang, kamu ngomong bahasa yang bagus, boleh nggak kamu tulis buku saya?
supaya saya pulang ke rumah saya bisa baca. Dibilang ini nggak bisa kecuali tumpangin tangan di kepala. Hah? Mana bisa? Lalu dia tumpangin tangan di kepala dan saya pulang. Ketika saya sampai rumah, saya bilang, Tuhan, saya mau berdoa seperti yang teman-teman saya alami. Saya tinggal di Pura Kupang. Lalu saya duduk di atas kayu dan berdoa lalu tertidur di atas papan karena ranjangnya cuma papan dan tikar di atasnya. Sementara saya tidur, tiba-tiba saya mimpi ada bule atau orang barat datang dan nunjuk saya. Kisah Rasul 2 ayat 38-39. Padahal saya baru bertobat, belum baca Alkitab. Belum baca Alkitab loh. Dia bilang begini, bertobatlah dan hendaknya masing-masing berdiri dan dibaptis. Dan kamu akan menerima pengampunan dosa dan kamu menerima karunia Roh Kudus. Dan ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, tiba-tiba yang bule itu, dia nunjuk ke mata saya. Karena bagi kamulah janji itu untuk menerima karunia Roh Kudus. Saya menghindar, kepala saya kena di papan yang di mana saya tidur. Wah, saya bangun benjol. Saya berlutut, saya bilang, Tuhan, bagi saya mana itu janji? Mana itu janji? Dan saya berlutut di atas tanah, itu bukan semen, tanah biasa. Saya berlutut cuma satu lagu aja, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita kan ulang-ulang. Sampai jam 9 pagi belum. 12 siang belum. Itu kaki kram. Tapi saya bilang, mana itu janji? Kira-kira jam 3 tiba-tiba mulut saya keluar. Itu bahasa apa yang keluar kata-kata yang baru. Saya mau tutup mulut tidak bisa. Nah, rumah saya itu dindingnya dari pelepah gewang. Dari luar kita bisa lihat ke dalam. Teman-teman datang berdiri dari luar dan melihat ke dalam. Mereka berteriak, Ayub gila, Ayub gila. Mana mungkin saya berdiam. Saya ungkapkan keluar semuanya. Dan akhirnya minggu depan saya mulai setia dengan Tuhan. Lalu beberapa bulan kemudian saya bermimpi. Dan mimpi ini saya mau cerita sebelum saya masuk Mazmur 73. Saya bermimpi di langit, tangan terulur, tangan manusia tapi gak kelihatan muka, itu turun dan menanam mutiara atau emas, harta karun di dalam tanah, ditanam. Lalu ditutup dan kedengaran suara, silakan mengambil mutiara atau harta karun yang ditanam oleh Allah ini. Tapi tidak boleh pakai linggis, tidak boleh pakai parang, tidak boleh pakai kayu, hanya pakai tangan kosong. Nah, tanahnya itu bukan tanah apa? Tanah liat yang hitam keras itu. Dan saya lihat di langit mulai muncul. Ada Adam. Datang. Kalau kita pakai alat bantu diskualifikasi. Ada yang pakai linggis diskualifikasi, minggir. Jadi antrian namanya dipanggil. Nama dipanggil, datang. Wah, dia bawa kayu, diskualifikasi, pindah. Dia bawa linggis, diskualifikasi, pindah. Satu demi satu sampai tidak ada yang itu. Tiba-tiba, Ayub Bang Saleh, udah saya dipanggil. Saya maju, saya mulai gali yang ini. Ini kuku terlepas, berdarah-darah. Aduh, tapi karena saya kepengen ambil mutiara ditanam oleh Tuhan ini, saya ambil. Cuma dapat satu. Tidak puas, saya simpan di kiri, saya ambil lagi. Tapi kuku terlepas, berdarah-darah. Lalu saya ambil sekalian dengan kotaknya. Ketika ambil sekalian kotaknya, dari sorga dari langit kedengaran. Dari keturunan kepada keturunan, dari abad ke abad. Kamulah yang mengambil apa yang ditanam Allah. Saya berteriak, hah? Saya? Dia bilang, ya kamu ambil. Ternyata kalimat itu adalah di dalam Efesus dan di dalam Kolose. Itu dua kalimat saudara akan temukan dari abad ke abad, dari keturunan kepada keturunan, dari garis abad ke abad, keturunan kepada keturunan, tetapi kamulah yang mengambil. Nah, di dalam itu dijelaskan tentang Matius 13 ayat 42 dan selanjutnya, tentang mutiara yang ditanam. Ketika seseorang menemukan mutiara itu, dia pulang, dia jual segala yang dimiliki untuk datang mengambilnya. Oh, untuk memilikinya. Saya bangun di tidur goyang-goyang kepala. Kenapa? Karena Kisah Rasul 26 ayat 18. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagimu.
Apa yang tentukan bagimu itu yang penting. Karena ketika engkau hidup dalamnya, urapan itu akan ada di sana. Nah, mari saya contohkan sebentar. Minggu lalu, juara stand up comedy itu satpam. Dia juara itu gara-gara dia ngomong, saya bingung karena kami satpam pakai pakaiannya begini. Lalu keputusan kami sekarang pakai pakaian polisi. Nah, satpam pakai pakaian polisi di Taman Anggrek dan Central Park. Pagi-pagi kami berbaris. Semua mobil putar balik karena ketakutan, polisi lagi jaga di situ. Takut ditangkap. Dia bilang begini, mereka ketakutan dan putar balik. Pada itu kami cuma satpam yang lagi itu berbaris. Mereka pikir kami polisi. Dan gara-gara ngomong gitu terlalu lucu, dia juara stand up comedy, dapat mobil 1, uang 50 juta, dan kontrak kerja 1 tahun. Kenapa? Pakaian satpam kita kenal, tiba-tiba berubah jadi pakaian polisi. Kita yang tidak kenal, kita ketakutan pikir itu polisi, padahal bukan. Dari pakaiannya ketahuan. Dengarkan ini, kalau engkau tahu panggilan Allah di dalam dirimu, ada wibawa Allah yang menyertai hidupmu. Kalau engkau tahu panggilan Allah di dirimu, ada wibawa, ada urapan, ada kuasa Allah menyertai dirimu. Tidak mungkin tidak. Coba Anda bertemu dengan Brimob. Coba Anda bertemu dengan itu Kopassus. Anda hanya santai, enggak mungkin. Tapi kalau tentara biasa, Anda pasti mungkin santai dikit. Atau polisi lalu lintas boleh santai. Tapi kalau engkau bertemu dengan pasukan pengawal presiden, Anda gemetaran. Kenapa? Pakaiannya menunjukkan siapa mereka. Dengarkan ini. Anak-anak Sekewa ketika ingin menengking setan, apa kata setan dalam orang gila itu? Paulus kami tahu. Yesus kami kenal. Kamu siapa? Lalu dilucuti sampai hancur-hancuran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu diri mereka. Tapi engkau di ruangan ini, kalau engkau tahu apa yang Allah tentukan bagimu, tidak ada sesuatu pun bisa menghalangimu karena wibawa dan urapan Allah ada padamu. Saya contohkan beberapa saat yang lalu saya bermimpi. Bunyinya gini, pemimpin diangkat karena kebutuhan atau pemimpin diangkat karena dipilih sejak lahir. Yefta dan Simpson. Di dalam kitab Hakim-Hakim, Yefta itu latar belakangnya ada pelacur, tetapi karena kebutuhan dia diangkat jadi hakim. Sedangkan Simpson dipilih sejak kandungan sehingga dia tidak dapat kesempatan untuk menolak. Tetapi ada perlindungan khusus buat dia sehingga aja dicabik seperti anak kambing. Kenapa? Mana pernah singa kalah dari apa-apa? Gajah dimakan, jerapah dimakan, tapi terhadap Simpson dia kalah karena ada perlindungan Allah khusus buat dia. Dengarkan ini, kalau engkau tahu panggilan Allah dalam dirimu, engkau ambil bagian dalam rencana Allah, Allah pasti lakukan yang terbaik. Nah, karena itu ada Lina dan keluarga Lina ini, dengarkan ini. Di dalam hati saya keluarga Lina ini, menurut Yesaya 49, engkau seperti anak panah. Yesaya 49 ayat 1 dikatakan, dengarkan aku hai pulau-pulau, perhatikan aku hai bangsa-bangsa. Allah manggil aku sejak kandungan ibuku. Aku seperti anak panah yang disiapkan. Jadi nanti ditarik dari busur panahnya, tinggal dilepas. Itu sebabnya keluarga Lina, engkau seperti anak panah di tangan Tuhan. Kalau anak panah di tangan Tuhan, tidak sembarangan. Ada anak panah yang kalau kami di kampung cuma untuk tikus, cuma gini. Tapi kalau untuk babi atau rusa, enggak sembarang dipakai. Kalau udah berguna tinggal lepas. Babi atau rusa pasti selesai. Kalau engkau dipanggil oleh Tuhan sebagai anak panah Tuhan, tidak sembarang engkau dipakai. Pada waktu yang tepat, dengan nilai yang besar, engkau diurapi untuk melakukan tugasmu. Nah, kita sambung kembali dengan apa yang saya maksudkan dari. Apa artinya mimpi yang tadi itu? Temukan bagianmu. Temukan bagianmu. Ketika engkau menemukan apa yang Tuhan panggil dalam dirimu, ada wibawa, ada kuasa, ada urapan yang menyertaimu. Nah, setelah saya mimpi beberapa kali ini, saya ditugaskan jaga perpustakaan di Kupang.
Dan kakak pembina saya waktu itu namanya Abraham Sindun. Dia datang mengambil gitar dan kami berdua nyanyi lagu ini yang akhirnya dia lupa tapi saya masih ingat. Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Dikatakan gini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Nada ketinggian, saya ulang. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selamanya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Dia, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Aku mau tinggal di dalam rumahnya selamanya. Sehabis nyanyi, kami bubar dan dia lupa. Saya masih ingat sampai hari ini. Kenapa? Siapa gerangan padaku di sorga selain engkau? Karena saya sudah tahu bagian panggilan Allah di saya. Saya akan pergi dari bangsa ke bangsa. Saya akan pergi dari pulau ke pulau. Saya akan pergi dari kota ke kota. Padahal saya anak buangan, saya anak miskin. Karena saya tahu rencana Allah, saya tidak akan pernah menyerah lagi. Itu sebabnya ketika tantangan demi tantangan datang, rasanya menyakitkan. Ini lagu mulai muncul. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selamanya. Maaf, saya bukan penyanyi. Kecuali mimpi ya bisa. Tapi dengarkan ini. Kalau tadi statement itu berkata, tidak ada yang lain selain Tuhan. Mengapa tidak ada yang lain selain Tuhan? Karena engkau mengetahui yang terbaik dari Tuhan itu diberikan kepadamu. Dan karena engkau mengambilnya yang terbaik dari Tuhan, engkau tidak mungkin lepas sedemikian rupa. Kadang-kadang kita sebagai keluarga membiarkan anak-anak memilih sesukanya. Padahal anak-anak tidak tahu apa yang sedang Allah rencanakan. Dengarkan ini karena anak-anak dan keluarga. Apa yang dalam hati saya catat di sini. Yang pertama, akan digenapi dalam angkatan kita ini. Ayat yang berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah engkau letakkan dasar kekuatan. Karena musuh, untuk membungkam musuh dan pendendam. Mazmur 8 yang dikutip oleh Yesus di dalam Matius. Mazmur 8 dikutip oleh Yesus dalam Matius, dikatakan gini. Tidakkah engkau baca apa yang ditulis? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah kuletakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Dengarkan ini karena ini keluarga. Di dalam hati saya, sekarang waktunya ketika COVID datang ini, Tuhan akan menaruh urapan dan wibawa dalam mulut anak-anak untuk membungkam kuasa setan dan kuasa kegelapan, untuk menolak sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Itu wibawa itu ada pada anak-anak. Karena itu ada janji di sana. Kenapa bom itu meledak bisa menghancurkan? Itu karena exploit bom meledak. Itu karena daya ledaknya keras. Dengarkan ini, ada yang lebih daripada itu. Anak-anakmu. Karena ada janji dalam Mazmur 8 dikutip oleh Yesus dalam Matius. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah engkau datangkan dasar kekuatan karena musuh, untuk membungkam musuh dan pendendam. Dan di dalam hati saya, sekarang waktunya
Allah membangkitkan anak-anak supaya dari mulut bayi-bayi dan anak-anak Tuhan melepaskan pengurapan, Tuhan melepaskan kuasa dan wibawa, sehingga mujizat dan mujizat dan tanda heran itu terjadi menyertai. Karena itu Yunus Wiwit, dalam hati saya buat Yunus Wiwit, dari keluarga ini, kemuliaan Allah akan turun buat keluarga Yunus Wiwit ini. Kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu itu mengalir buat keluarga kalian, sehingga keluarga kalian mendemonstrasikan keperkasaan-keperkasaan Tuhan. Dia memulai dari kalian apa dipercayai. Dia akan selesaikan apa yang dimulai. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah Tuhan letakkan kekuatan untuk membungkam musuh dan penendam. Itu sebabnya engkau orang tua, biarkan engkau ajar anakmu tentang ayat firman Tuhan. Memang ketika saya bertobat itu, saya mimpi kebanyakan ayat. Jadi saya harus baca dari Kejadian sampai Wahyu untuk tahu kalimat ini ada di mana. Ketika saya berpuasa 40 hari, saya membaca Kejadian sampai Wahyu cuma 16 hari. Tapi ketika 16 hari selesai, oh ini kalimat ada di sini ya. Saya mimpi ayat ini ada kalimat di sini ya. Kenapa? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Karena itulah, Kori Kristina, bukankah Tuhan memanggilmu? Bukankah Tuhan memilihmu? Engkau Kori Kristina, dengarkan ini. Tuhan memanggilmu, memilihmu, menetapkanmu, mengurapimu untuk berjalan dalam kuasa dan keperkasaan-keperkasaan Tuhan. Dan dengarkan ini, malaikat ada menyertai engkau untuk menjaga panggilan yang tetap ada dalam dirimu. Jaga hidupmu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai seperti Simpson yang walaupun dapat perlindungan Allah buat dirinya, tetapi kerahasiaan dirinya, kelemahan dirinya dibuka. Sehingga musuh mengetahui kelemahan Simpson dan Simpson babak belur. Memang ada kesempatan kedua bagi Simpson, tapi kan rugi waktunya terbuang. Kori Kristina, kalau Allah memulai dalam dirimu, dia tahu siapa dirimu. Dia tahu siapa kemampuan yang ada pada dirimu. Juga nih tuh. Ya, shalom teman-teman. Mungkin ada terganggu internetnya Kayub. Ya, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Tetap kita bersama-sama keluarga kita untuk terus jadi berkat ya. Nanti teman-teman tubuh Kristus bisa juga bertanya ya. Bisa juga minta didoakan langsung ya, spontan ya. Langsung tulis di chat atau juga buka mic ya. Apakah Pak Ayub masih bersama kita? Oke. Ya. Sepertinya live nanti masuk lagi. Ya. Masuk lagi nih Kak Ayubnya nih. Ya, oke. Silakan Kak Ayub. Mic-nya belum dibuka Kak. Belum connect Kak. Connect to Wi-Fi. Kalau yang mau didoakan, kameranya mesti buka ya, teman-teman. Ya. Jadi nggak akan didoakan bila kameranya off. Dan yang sudah didoakan, mohon catat nubuatan untuk kita doakan terus ya. Ya, silakan Kak Ayub dibuka mic-nya sama videonya Kak Ayub. Ini udah masuk. Tuh. Kayub. Ya, Kayub.
Ayub? Belum. Ini. Oh Ada iya, dua. Ada dua nih Kak Ayub. dibuka mic-nya. Ya, ya. Halo, halo, bisa dengar nggak? Bisa dengar Kak Ayub. Jelas. Oke, thank you. Ya. Ini aku pakai WiFi dengan komputer jadi hilang. Aduh, sorry. Jadi saya lanjut ya. Bisa dengar suara saya? Jelas Kak Ayub, jelas. Lanjut, boleh. Oke. Jadi itu di dalam hati saya itu yang pertama Tuhan akan bangkitkan anak-anak bayi seperti tadi itu. Kenapa? Karena menurut Kisah Rasul 26 ayat 18 bagian B itu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang dikuduskan, itu artinya mendapat bagian dalam apa yang dikuduskan itu, bagian itulah yang sedang dicari. Dan di dalam bagian itu ada anak-anak yang dipersiapkan Allah. Mereka bangkit untuk mempraktekkan apa firman itu. Dikatakan bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah engkau letakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Dan itu sedang terjadi. Dan kalau tidak terjadi di akhir 2021, itu akan berlanjut terus ke atas. Karena ini waktunya, lawatan datang, mendingan kita ambil. Sementara hari ini kan hari kedua dari Pentakosta. Dalam penantian 10 hari ini, ambillah momentum yang terbaik buat yang punya anak-anak. Lalu yang kedua akan Tuhan bangkitkan anak-anak muda. Di dalam Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu di bawah kolong langit tidak waktunya. Kalau ada bayi-bayi dibangkitkan, maka anak-anak muda pun dibangkitkan. Sesuai dengan mimpi saya, bahwa Tuhan akan membangkitkan generasi baru yang penuh dengan urapan dan kuasa Allah. Dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, di mana Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa, ia yang berjalan berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Akan bangkit generasi baru yang berjalan dengan diurapi roh kudus dan diurapi kuat kuasa. Itu sebabnya diurapi roh kudus dan diurapi kuat kuasa ini dibangkitkan Tuhan untuk menyaingi kuasa gelapan yang sedang atau menghancurkan kuasa gelapan yang sedang bekerja ini, termasuk COVID dan lain-lain. Biarkan Tuhan berurusan dengan kita. COVID biarlah berjalan, tapi Tuhan berurusan dengan kita. Kalau mata kita dicelikan, kenapa Tuhan bangkitkan generasi wanita? Pada tahun 96 saya bermimpi. Mimpi saya adalah Tuhan membangkitkan wanita-wanita yang perkasa dalam kekuatan Tuhan. Tapi itu 96. Dan saya tidak terlalu banyak melihat wanita dipakai begitu dahsyat, kecuali kayak surat hati dan lain-lain. Tapi dalam mimpi yang saya dapatkan itu lawatan Tuhan memakai mereka begitu dahsyatnya, sampai tidak ada seorang pun yang akan meremehkan wanita, hanya karena mereka gendernya wanita. Tapi Tuhan membangkitkan mereka dengan wibawa, dengan kekuatan dan urapan yang dahsyat. Dengan hikmat Tuhan mereka bertindak. Dengan kekuatan Allah mereka berani bertindak. Dan dengan keperkasaan Allah mereka beroperasi dan bermanifestasi dalam tingkatan lebih tinggi. Lalu yang keempat adalah pria-pria. Kenapa pria-pria? Ketika Hawa jatuh dalam dosa, yang disalahkan itu Adam. Itu sebabnya kalau Hawa yang bersalah tapi Adam diperhitungkan, di dalam hati saya akan bangkit generasi yang disebut oleh Roma 5 ayat 17, bahwa manusia pertama dosa masuk dalam dunia oleh satu orang namanya Adam, seluruh dunia jatuh dalam dosa. Tetapi kedua kali arah manusia kedua datang dari sorga, di mana oleh Yesus Kristuslah
kita akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah pria-pria akan dibangkitkan untuk berjalan, bekerja, dan bertindak di dalam kekuatan kuasa Roh Allah untuk mengalami pemulihan tubuh Kristus di mana-mana. Itu sebabnya buat yang pria-pria, angkatlah kepalamu kalian waktunya. Dan saya berbangga saya ada di dalamnya. Saya nggak berpikir setelah generasi saya. Karena saya hanya tahu saya ada dalamnya dan itu artinya umur saya. Karena itulah ketika 23 April yang lalu, usia saya 51 tahun, saya duduk di sini merenungkan, saya menangis. Usia 1 tahun mama membuang di dalam kebun, tapi tidak mati. Usia 3 tahun hampir mati, tapi tidak. 6 tahun mama meninggal, 7 tahun papa meninggal, 8 tahun kakak meninggal. Saya mati tetapi tidak bisa. Sekarang akhirnya sudah usia 51 tahun. Tuhan yang memulai. Tuhan pasti selesaikan yang sempurna. Itu sebabnya mari angkat kepalamu dan tegakkan kepalamu karena waktu kebangkitan sedang datang. Dan itu sebabnya di dalam Mazmur 73 tadi itu, Mazmur 73 tadi itu yang dikatakan bahwa siapa gerangan ada padaku di sorga selain daripada Allah, itu adalah kuasa yang sama Tuhan akan lakukan. Mari jangan lepaskan janji Tuhan. Jangan pernah melepaskan janji Tuhan. Karena Tuhan yang memulai, Dia akan melakukannya. Saya pasang ulang dulu. Bisa dengar suara saya? Jelas, Kak Ayub, jelas. Oke. Ya, saya lanjutkan karena WiFi mau bernyala kembali. Jadi saya balik lagi. Tuhan yang memulai. Ngejam. Bentar ya. Sabar ya teman-teman, lagi connect lagi nih internet. Oke, thank you. Ya, aduh teknologi. Ada baik dan juga ada yang itunya. Terima kasih banyak buat kesempatan. Saya balik lagi ke tadi, terlalu semangat. Jadi gini, yang keempat, Allah membangkitkan pria-pria. Jadi yang pertama bayi-bayi, lalu anak-anak muda, lalu wanita-wanita, dan yang keempat yang pria-pria. Karena sudah diucapkan itu pasti jadi karena saya sudah mimpi. Jadi kalau udah ucapkan karena saya sudah mimpi, itu pasti jadi. Masalahnya adalah kita mau atau tidak. Sekarang baru hari kedua di dalam penantian 10 hari untuk keturunan Roh Kudus yang biasanya teman-teman yang berpuasa untuk itu. Dengarkan ini. Buat yang wanita ini ambil kesempatanmu, momentumnya sedang tiba. Ada COVID, ada apapun. Ambil waktu katakan ini bagian yang ditentukan Allah bagi saya. Dan kalau apa yang ditentukan Allah bagi saya, jangan berani lepaskan. Mengapa? Karena tidak ada orang yang akan mengambilnya kecuali kita. Ingat loh, sekarang itu yang antigen, tes antigen. Kita mau naik pesawat aja walaupun kita udah punya tiket, kalau tidak ada keterangan antigen, kan nggak bisa naik pesawat. Harus orangnya yang sendiri. Nah itu kan cuma contoh. Bahwa bagianmu tidak akan diambil oleh orang lain. Kecuali yang kau sendiri harus ambil. Itu sebabnya dengarkan ini. Akan terjadinya lawatan Allah buat bayi-bayi dan anak-anak. Akan terlawatan Allah buat anak-anak muda. Akan ada lawatan Allah bagi wanita-wanita dan ada lawatan Allah bagi pria-pria. Hanya kita tahu di mana bagian saya. Contoh paling nyata adalah bola kaki. Kalau tidak ada kiper, sekalipun striker itu Lionel Messi, tetap aja kebobolan. Harus ada kiper, lalu ada back, lalu ada winger dan lain-lain. Nah, kalau udah gitu timnya bisa menang. Sehebatnya Messi kalau tidak didukung oleh kiper dan back, kebobolan juga. Nah, kita ini dalam satu tim,
Allah punya tim terbaik. Dan saya percaya engkau yang dapat bagian dalam panggilan itu, dikatakan mendapat bagian apa yang ditentukan Allah bagimu, itu ada bagianmu. Mungkin engkau di posisi seperti kiper, back, striker, dan lain-lain. Tidak penting kita ada di mana. Kalau kita bersama Allah, pasti kita bertindak dengan kuasa Allah yang penuh. Bersama Allah, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya kalau engkau yang terpanggil sebagai apa? Ada orang yang seperti Kak Budi, itu Kak Budi Setiawan, saya bersyukur udah hadir tadi, itu pengajar. Nggak mungkin saya ganti posisi Kak Budi. Kak Budi kalau ngajar itu detail amat. Nah saya cuma bingung. Kenapa? Kalau back tahu posisinya. Kalau kiper, kalau striker jadi back, kebobolan melulu. Karena ada lewati. Tapi kalau back di posisi back, kiper di posisi kiper, striker di posisi striker, tim pasti menang. Nah karena itulah saya yakin kita masing-masing anak-anak lakukan bagiannya, yang anak muda lakukan bagiannya, ibu-ibu lakukan bagianmu, pria-pria lakukan bagianmu. Kita jadi satu tim yang akan meraih kemenangan double porsi. Kenapa? 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan berlaksa. Nah 1 kalahkan 1000, 1 kalahkan 1000 kan baru 2000. Tapi kalau berdua kalahkan itu berlaksa. Berlaksa itu kan 10.000. Itu sebabnya kenapa saya dengan Dewi baik-baik. Karena saya dengan Dewi saya bilang begini. Kamu kalahkan 1000, berdua kalahkan berlaksa. Lumayan. Makanya kami berdua alih mujizat selalu yang nilainya itu berlaksa. Bukan karena apa. Kalau dia dapat 1000, saya 1000 kan cuma 2. Rugi dong. Mendingan kami berdua aja 2 mengalahkan berlaksa. Lumayan. Nah itu sebabnya mujizat selalu double porsi. Karena itulah kalau orang tua bekerja bersama anak, pasti double porsi jawabannya. Mujizat pasti terjadi. Nah itu sebabnya maaf, ini baru saya khotbahkan apa yang saya mimpi ini. Jadi mungkin kalau ada rekaman tolong kirim buat saya untuk saya bisa dengar ulang. Tetapi ini hati saya benar-benar mendidih benaran. Kenapa? Allah yang memulai, dia pasti selesaikan yang sempurna. Karena itu kita butuh koram deo. Apa artinya koram deo? Di hadapan Allah. Di hadapan dia menantang kita seperti ini. Melakukan dan kita mau maju untuk lakukan bagian kita. Tuhan mulai, dia pasti selesaikan yang sempurna. Karena itulah ada Indri Handoyo, Indri Tandiono. Indri Tandiono, Tuhan yang memanggilmu, memilihmu, mengurapimu, menetapkanmu, dan memproses, mempersiapkan dirimu sedemikian rupa. Jangan menangis dengan proses yang kamu alami. Ingat, emas tidak pernah takut dengan api. Api membuat emas lebih murni. Pemurnian itu sebabnya, siapa gerangan ada padaku di surga. Saya pegang janji Tuhan. Karena saya pegang janji Tuhan itulah. Sekarang udah 31 tahun. Saya ikut Tuhan. Saya masih pegang. Kalimat itu berkata, supaya menceritakan segala pekerjaannya. Aku mau menceritakan pekerjaannya selamanya. Itu ayat 28 itu. Pekerjaan Tuhan kalau kita selesai, kita pasti bisa menceritakan kembali apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena itu ada Bambang dan Kris. Buat Bambang tuh Kris. Engkau tidak kebetulan ada di sini. Bambang yang baju kuning atau apa. Tapi dengarkan ini. Di dalam hati saya. Jangan menoleh ke belakang. Filipi 3 berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh kepada masa lalu. Karena yang terbaik ada di depanmu. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 14 selanjutnya. Aku mengarahkan mataku ke depan. Kepada panggilan Allah dalam Kristus Yesus bagiku. Buat Bambang Kris. Pandanglah ke depan. Karena Yesus perkasa itu ada bersamamu. Ada rencana panggilan Allah besar tersedia bagimu. Dan dia menuntunmu. Memimpinmu untuk menyelesaikannya dengan baik. Nah sementara ngomong ada Hendra Tati. Hendra dan Tati. Buat Hendra, dengarkan ini. Engkau sudah bertahun-tahun berdoa di hadapan Tuhan. Engkau bertahun-tahun menangis di hadapan Tuhan.
Engkau pikir keluarga tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Bukankah Mazmur 139 berkata, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sebelum bibirku mengeluarkan perkataan, Engkau sudah mengetahui ya Tuhan. Sebelum aku berpikir, Engkau sudah tahu ya Tuhan. Buat Hendra, Engkau menangis bertahun-tahun. Engkau pikir Tuhan tidak tahu apa yang kau tangisi. 2021. 2021. Ini tahun lawatan bagimu dan keluarga. Tahun pemulihan datangmu 2021. Karena engkau terlalu banyak menangis di hadapan Tuhan. Bukankah Mazmur 56 berkata, sengsaraku engkau menghitung-hitung ya Tuhan. Dan air mataku engkau tampung dalam kirbatmu. Air matamu ditampung oleh Tuhan dalam kirbatnya. Tidak satu tetes pun yang terluputkan. Manusia bisa menghilangkan air mata itu. Tetapi bagi Allah ditampung dalam kirbatnya. Dan kalau sudah penuh pasti tumpah keluar. 2021 air matamu akan tumpah keluar. Karena sudah penuhi kirbatnya. Lawatan datang buat Hendra dan Tati. Tuhan yang melakukannya. Nah sementara ngomong buat Agustinus dan Chen. Buat keluarga Agustinus Chen. Dengarkan dalam hati saya. Bukankah sejak engkau mengenal Tuhan, kerinduanmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Engkau rindu menyenangkan Tuhan, tapi engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Dengarkan ini. Hanya karena engkau tidak tahu, itu bukan berarti engkau tidak tahu apa-apa. Lakukan apa yang engkau bisa lakukan. Dan Allah akan melakukan apa yang engkau tidak bisa lakukan. Lakukan apa yang engkau sanggup lakukan. Selebihnya Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Karena itu kalau engkau bisa lakukan apapun, lakukanlah dengan sekuat tenagamu. Karena bukan kuat dan bukan gagamu. Sakaria 4:6 berkata bukan kuat dan bukan gagamu. Tetapi roh Tuhan yang ada padamu. Itu memampukan engkau untuk menyelesaikan dengan baik. Nah sementara ngomong Yongki dan Sisilia. Yongki Sisilia. Di dalam hati saya. Ada peta kecil seperti ini. Tapi ini peta ada suku, ada bangsa. Ada suku bangsa, ada negara. Bersatulah dan buka bagian yang Tuhan tentukan bagi kalian. Doa dulu, buka kotak ini, dan Tuhan akan nyatakan apa yang harus engkau lakukan. Kenapa? Saya contohkan sebentar. Ada seorang yang dulu lumpuh, namanya Daniel Taupan. Karena itu keluarga saya. Saya takut dia mati, saya injili dia dan terima Yesus. Lalu dibaptis di kamar mandi di belakang. Setelah itu, dia cuma kelas 5 SD, jadi baca di kampung kan tidak bisa. Kelas 6 baru bisa baca. Jadi saya suruh dia baca Alkitab, dia baca Bapa Kami. Aduh, telinga kita tuh susah dengar. Kenapa? Kami. Jadi kita yang dengar itu sakit hati. Kami. Dia puasa hanya untuk baca Bapa Kami. Setelah baca, dia terus puasa. Saya bilang, aduh. Lalu dia didoakan penuh Roh Kudus. Karena tidak punya ijazah, dia balik ke kampung dan melayani dan berdoa berpuasa, baca Alkitab. Sampai bisa baca Alkitab dari sekolah Alkitab independen Palmera sini. Datang ke Timur dan bawa dia untuk sekolah Alkitab di sini. Ijazahnya tidak ada. Dia karena tidak tahu apa-apa, dia pilih SKS 24. Nah, SKS 14 aja belum tentu lulus. Nah, ini dia pilih kebanyakan. Dia mulai berdoa, dia bilang, Pak, kalau tidak lulus pasti dikirim pulang karena dapat beasiswa. Kalau tidak lulus dikirim pulang. Semester 1 kalau tidak lulus, pokoknya batas nilai 60. Kalau kurang dari itu dikirim pulang ke Timur. Dia berpuasa, apalagi baca Bapak Kami udah lancar. Bapak Kami mulai kata demi kata. Tahu apa yang terjadi? Semester pertama nilainya di atas 70. Orang heran. Daniel Taupan bisa. Saya kaget. Lalu semester 2 dia mulai pilih 14 SKS karena ketakutan dia pilih banyak lagi. Dia selesaikan 4 tahun. Yang saya senang dengan Daniel Taupan adalah waktu survei perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya bilang walaupun saya bisa baca, survei perjanjian lama baru itu susah. Apalagi dia nggak bisa tamat SD, mana bisa ya. Tahu dia lulus nilai berapa? 70.
Survei perjanjian lama 70. Survei perjanjian baru 80. Jadi dia nggak pernah dikirim-kirim ke Kupang. Sampai tahun keempat di wisuda, tapi karena ijazah SD sampai SMA tidak ada, disuruh ikut paket A, paket B, paket C. Nah, dia malu untuk lapor buat saya, butuh 500.000 untuk ikut paket itu. Kalau bisa bayar 500.000, paketnya A sampai C, jadi dia bisa, kalau selesai, dia bisa dapat gelar sarjana teologianya. Tapi karena nggak dapat, dia selesai nggak ada gelar. Tapi selesai, dia melayani sekarang bersama Thomas Selan di teman-teman orang gila yang di Pepanggo, Jakarta Utara. Udah berapa tahun dia melayani di sana. Banyak orang gila disembuhkan melalui Daniel Taupan. Gak jadi mati. Malah sekarang banyak orang gila disembuhkan. Saya aja doa pusing gimana cara doain orang gila. Daniel Taupan yang tidak lulus SD bisa doakan orang sembuh. Dari mana? Dia tahu bagian Allah, bagian apa yang Allah tentukan bagi dia, dan dia lakukan bagian itu. Banyak setan keluar. Belum tentu saya usir setan keluar. Daniel Taupan gak lulus SD. Yang baca bapak kami aja, pak kami. Selesai. Hebat cara Tuhan. Kenapa? Temukan panggilan Allah dalam dirimu. Karena apa yang Allah tentukan bagimu gak akan diambil oleh orang lain. Mari kita lakukan bagian kita, dan Allah akan lakukan bagiannya. Saya percaya bukan rasanya engkau lahir di hutan, lahir di kota, nggak ada urusannya. Kenapa? Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 dikatakan gini, nama yang baik lebih baik dari minyak yang harum, dan ke hari kematian lebih baik ke hari kelahiran. Kenapa hari kematian lebih baik ke hari kelahiran? Karena banyak orang lahir dari keturunan raja atau orang kaya dan tidak buat apa-apa. Tetapi ketika kematian, engkau bisa menentukan. Ada satu pahlawan dari Nusa Tenggara Timur namanya I Hadoko. I Hadoko itu lahir di Pulau Raijua. Itu pulau terpencil di Nusa Tenggara Timur. Saya datang 3 bulan di sana, gigi saya hancur karena makan kacang hijau mentah tiap hari. Nah, dia lahir di sana. Tapi dia ke kota Kupang sekolah. Beberapa tahun lalu dia terpilih jadi pahlawan nasional Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Seperti saya lahir di hutan, dibuang di hutan. Nggak ada urusannya. Tapi ketika kita mati, kita dikenang sebagai apa? Hari kematian lebih dari hari kelahiran. Lady Di, lahirnya kita aja nggak tahu. Tetapi ketika Lady Di meninggal, berapa banyak orang Inggris yang menangis, termasuk mereka di Kupang juga ikut menangis. Selama 1 minggu. Apa hubungan Lady Di? Lady Di dengan kita yang di Indonesia. Tetapi kematiannya bikin sedih. Yang lebih lucu lagi, Mother Teresa. Lahir di Albania. Negara yang tidak boleh sebut nama Tuhan di sana. Bahkan di airportnya ditulis tidak boleh sebut nama Tuhan. Tetapi Mother Teresa yang tidak dikenal itu, ketika meninggal di India, apa yang terjadi? 1 minggu orang menangisi dia. Hari kematian lebih ke hari kelahiran. Itu sebabnya sekarang waktunya engkau bisa menentukan apa jadinya masa depanmu. Bukan karena lahir di hutan seperti saya. Bukan karena lahir di kota seperti orang-orang lain. Bukan karena lahir ke keluarga yang kaya. Bukan karena keturunan bangsawan. Bukan. Tetapi ketika kita meninggal, apa yang kita dikenal? Kalau kita lakukan bagian Tuhan, kita pasti dikenal seperti apa. Selesaikan bagianmu, dan kemuliaan Tuhan akan nyata. Terima kasih. Soalnya menit saya makin jalan. Takut nanti wifi-nya putus lagi. First media Baik. soalnya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Kak Ayub untuk sharingnya yang luar biasa. Saya percaya memberkati setiap tubuh Kristus yang malam hari ini join ya dalam Mesbah Korambeo. Nah, kita mau membuka untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan ya. Nah, yang mau didoakan oleh Pak Ayub bisa di main room. Nah, sedangkan untuk Bapak Ibu yang ada pergumulan keluarga ya, soal keluarga, pasangan, anak ya. Malam hari ini kita juga ada tim co-host ya, pasangan-pasangan keluarga yang tentunya sudah menang, sudah mengalami kemenangan juga ya, mau melayani Bapak Ibu sekalian dalam breakout room ya. Jadi Bapak Ibu yang ada masalah dalam keluarga malam hari ini yang hadir ingin dilayani secara khusus untuk masalah keluarga, ya silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di room chat, ya di room chat untuk yang mau dilayani untuk
persoalan keluarga ya, apakah pasangan, apakah anak ya, mendidik anak ya. Tim kita sudah siap, silakan Bapak Ibu tuliskan dalam room chat ingin dilayani untuk konseling keluarga ya. Maka tim kami akan mengundang Bapak Ibu untuk join dalam breakout room ya. Satu pasang akan dilayani dengan satu pasang juga ya. Nanti bisa lebih banyak cerita dalam breakout room. Baik, di sini sudah ada yang ingin didoakan, Pak Ayub, saya bacakan ya. Yang ini dari Pak Samuel Tan, apakah masih ada? Pak Samuel Tan bisa dibuka kameranya ya dan mikrofonnya, ingin didoakan. Pak Ayub mohon didoakan buat anak saya Jonathan Putra yang akan kuliah dalam memilih jurusan dan Samuel Tan yang dalam kuliahnya. Terima kasih. Ya, apakah bisa dibuka videonya? Samuel Tan apakah masih ada? Sudah nggak ada, Tian. Oh ya, Namanya udah oke. nggak ada. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke yang lain ya, yang masih stay. Ya, di sini juga ada Detalia. Shalom, selamat malam. Saya minta didoakan apakah rancangan Tuhan di hidup saya supaya saya bisa berada pada jalan yang benar. Untuk Detalia, apakah bisa dibuka? Apakah masih ada Detalia? Sebentar. Ya. Oke, Detalia. Masih ada Detalia. Masih ada, Tian. Masih ada. Iya, bolehkah dibuka kameranya Detalia? Untuk Pak Ayub bisa mendoakan ya. Bisa buka kameranya. Udah Pak. Ya, oke, Detalia. Ya, Pak Ayub bisa didoakan untuk Detalia. Mana ya? Oh, Tuhan, aku berdoa menyerahkan Detalia dari Tikalong dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu Detalia, Tuhan. Kerinduannya untuk melayani Engkau, Tuhan. Dengarkan Detalia, Engkau yang di Tikalong. Jangan berpikir Engkau luput dari perhatian Tuhan. Di dalam Mazmur 139, dikatakan, kemana aku dapat lari dari hadapan Tuhan? Ke langit, Engkau di sana. Ke dunia orang mati, Engkau pun di sana. Dengarkan Detalia. Engkau ada, itu karena rencana Tuhan. Dan engkau hidup sampai hari itu karena rencana Tuhan. Dan karena itu engkau dipelihara dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam hati saya, Tuhan mempersiapkan engkau untuk dipakai oleh Tuhan. Membawa pemulihan bagi generasimu. Bagi anak-anak seusiamu. Dan bagi anak-anak yang datang sesudahmu. Bahkan lewat dirimu. Ada pengalaman tentang bagaimana mencari figur orang tua, bagaimana memulihkan orang kasih anak dan orang tua. Itu Tuhan menaruh berita dalam hatimu supaya engkau membawa pemulihan bagi keluarga yang hancur. Engkau juga membawa pemulihan bagi anak-anak seangkatanmu. Karena itu di dalam hati saya, Tuhan sedang mempersiapkan Detalia sedemikian rupa untuk melakukan apa yang Detalia bisa kerjakan dan orang lain tidak bisa lakukan. Seluruh bumi itu miliknya Tuhan. Dan karena seluruh bumi itu miliknya Tuhan, engkau tidak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian B berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan segenap kekuatannya kepada orang-orang sungguh-sungguh hati mencari Dia. Karena itu kalau Detalia engkau sungguh-sungguh hati mencari Tuhan, Tuhan yang melihat engkau di Tikalong akan menyatakan hatinya kepadamu. Di dalam hati saya, di dalam hati kecilmu engkau ingin lakukan ini. Lakukan. Lalu nanti kamu juga akan dapat mimpi-mimpi. Bangun dan tulis isi mimpimu. Karena nanti dari petunjuk mimpi itu, engkau akan lakukan apa yang harus engkau lakukan. Lalu nanti ketiga, sementara engkau berdoa, itu tiba-tiba ide baru muncul di pikiranmu. Tuliskan ide itu, karena itu menolong untuk engkau melakukan pelayanan lain-lain. Aku berdoa buat Detalia Tuhan, ini anakmu, ini hidupnya. Terpuji namamu. Aku berdoa menyerahkan Detalia dalam tanganmu. Tuhan, engkau sediakan pembina yang mengerti apa maumu bagi Detalia. Dan dia bisa dibina
dibimbing menjadi anak panah yang tajam di tangan Tuhan. Demi nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Baik. Terima kasih Kak Ayub. Ada Bapak Marinotan, boleh buka video. Pak Marinotan ini mau didoakan anaknya ya untuk Jonathan dan Samuel ya dalam memilih jurusan kuliah. Oke, Pak kalau Marino bisa dibuka. Untuk itu Jonathan di dalam Alkitab dibilang kepala dari Kristus adalah Bapa Allah, kepala dari pria adalah Kristus, kepala dari wanita adalah suami. Nah, itu ada itu Bapa, Kristus, pria dan wanita. Nah, itu biasanya hati-hati dengan perkataan Bapak. Kalau Bapak salah ucap, hati-hati. Karena pohon mangga di depan rumah saya jadi contoh. Kalau istri saya tiba-tiba bilang begini, mangganya dipotong yuk, panggil tukang kebun untuk potong yuk. Dalam sekejap seluruh daunnya berguguran. Nah, kalau saya lihat mangga begini, oke, saya pegang batang mangganya, saya bilang, mangga, saya Ayub Bansoleh, saya pemilikmu. Tidak boleh jatuh, saya batalkan kata-kata istri saya bahwa engkau mau dipotong. Nggak akan dipotong, oke? Karena itu, aku berkata engkau mangga, engkau berbuah yang banyak dan enak dimakan. Tidak ada jatuh lagi. Saya pernah petik 126 buah dari pohon mangga Bangkok ini. Dari mana? Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Apakah mangga punya telinga? Saya tidak tahu. Tapi mangga kok tahu ya. Kalau Dewi salah ngomong, sebentar gugur semua buah-buahnya. Bahkan ada yang sudah besar gitu gugur. Tapi kalau saya bilang mangga nggak boleh jatuh lagi ya. Sejak besok udah nggak ada jatuh sampai saya petik tepat waktu. Itu sebabnya menulis gini, apakah mangga punya telinga? Kenapa? Dia tahu apa yang kita perkatakan. Karena itu buat yang Pak Semeltan tadi itu, untuk anak-anakmu. Sekalipun kita doakan, tetapi kalau kata-katamu itu seperti payung, kan kepala dari Bapa ada Kristus, kepala dari Kristus adalah Bapa, kepala dari pria adalah Kristus, kepala dari istri adalah suami. Nah, kalau orang tua mereka pegang payung buat anak, kalau salah ngomong, anak-anak terkena kata-kata itu. Jadi sekalipun kita berdoa, kalau orang tua salah mengucapkan, contoh, aduh, sebentar kamu gagal tuh sekolahnya. Hati-hati, perkataanmu akan tercipta dan beberapa waktu akan datang. Yang nanti sebentar itu aduh kenapa anak saya gagal? Ya siapa suruh tanam? Kalau nanam mangga dapat mangga, tanam pepaya dapat pepaya, tanam padi dapat padi. Jadi kita mau berdoa buat anak Pak Semeltan tadi itu, tapi peringatan saya hati-hati dengan perkataan. Kalau ngomongnya benar, Tuhan menyertai perkataan sebagai otoritas yang memegang payung, itu pasti Tuhan tuntun anak-anak. Tuhan, aku berdoa buat hamba-Mu Tuhan, yang Marinotan yang ingin anaknya, kedua anaknya untuk sekolah yang baik. Demi nama Yesus, Engkau tuntun orang tua dan Engkau tuntun anak-anak ini di dalam hati mereka. Kami berdoa biarlah Roma 8 ayat 14 dan 16 bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah itu anak Allah. Biarlah Roh Allah yang menuntun anak-anak ini berbicara dalam hati nurani mereka tentang apa yang akan mereka lakukan. Di mana kampus yang mereka ingin kuliah. Dan Engkau memampukan mereka untuk bisa selesaikan kuliah dengan baik. Dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu turun buat anak-anak yang mau kuliah ini Tuhan. Berikan damai sejahtera buat orang tua dan berikan damai sejahtera buat kedua anak ini yang akan kuliah. Sehingga kalau Tuhan tidak berkenan, mereka merasa tidak akan ada damai. Digenapi Roma 14 ayat 16 bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah orang tua mendapat sukacita oleh Roh Kudus. Kedua anak yang kuliah juga mendapat sukacita oleh Roh Kudus. Dan mereka bertani bertindak dalam kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku juga berdoa buat Francina Oematan. Tuhan, ini anak-Mu.
Engkau yang memanggil dia. Engkau yang milih dia. Bukan karena manusia. Dan bukan oleh manusia. Tetapi engkau Tuhan menciptakan Fransina Waimatang. Engkau yang milih dia, engkau menetapkan dia. Engkau memanggil dia untuk melayani engkau. Apapun yang sedang terjadi dalam dirinya, itu tidak akan pernah menghalangi rencanamu dalam hidupnya Tuhan. Aku berdoa terbuka pintu-pintunya bagi anakmu ini. Untuk melakukan bagian yang ditentukan Allah bagi dirinya. Supaya diselesaikan rencana Allah dengan benar. Dalam nama Yesus. Engkau yang menilai pekerjaannya dan biar dia menyenangkan hatimu. Terpuji namamu Tuhan. Ya, terima kasih Kak Ayub. Ada juga yang mau didoakan untuk panggilan hidup ya. Ada Heski Intan. Ya, silakan dibuka kameranya. Ada Heski Intan, ada Monaria Ulina. Ya, mau didoakan untuk panggilan hidup dan juga Morin. Ada 3 orang. Silakan dibuka kameranya. Morin, Monaria Ulina, dan Heski. Morina, Hesti, aku Ada berdoa 3 untuk orang. kita anak ini Tuhan. Aku percaya Maureen ada itu bukan karena dia mau. Dia ada bukan karena kehendak dia. Kami percaya Tuhan, Efesus 2 ayat 10, bahwa kami ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan Allah mau untuk kami hidup di dalamnya. Kami berdoa menyerahkan Maureen dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan mau supaya dia selesaikan rencanamu dengan sempurna. Kami patahkan gangguan-gangguan yang mengganggu dirinya untuk tidak bisa melihat rencana Allah. Tuhan, dalam janjimu di dalam Kisah Rasul 26 ayat 18, di mana ketika mata hati kami diterangi, kami melihat dari kegelapan kepada terang dan dari iblis kepada Allah, untuk kami memperoleh pengampunan dosa dan kami juga tahu bagian yang ditentukan bagi kami. Kami percaya Engkau menuntun hati nurani Maureen untuk menyelesaikan rencana Allah, dan ini Tandiano juga Engkau Tuhan yang memegang tangannya. Tuhan, ini hamba-Mu, Engkau pegang tangannya. Demi nama Yesus, dengarkan dalam hati saya. Bukankah Roh Kudus yang telah diberikan dalam hatimu adalah lebih besar dari siapapun? 1 Yohanes 4 ayat 4, bahwa roh yang ada di kamu lebih besar roh yang ada di dunia. Kalau roh yang ada di dirimu lebih besar roh yang ada di dunia, tidak ada keraguan yang bisa menghalangi rencana Allah. Tidak ada roh jahat yang bisa menghalangi rencana Allah. Roh yang ada di dirimu lebih besar roh yang ada di dunia. Dia akan memimpin, menuntun, menjaga dirimu untuk engkau selesaikan rencana Allah dengan baik. Bergantunglah kepada Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Seperti Mazmur 73 tadi. Bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan. Kalau kita tahu ini rencana Tuhan, ingat janjinya, sekalipun kita jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan menopang kita. Dia menopang kita untuk menyelesaikan rencana itu dengan baik. Dia tidak pernah membiarkan kita dan dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Kalau kita ragu, jangan keraguan menuntun dirimu, karena ada janji Tuhan yang besar. Dia lebih terang dari matahari. Adakah kegelapan yang bisa menghalangi terang matahari? Tidak pernah. Itu artinya, kalau terang Kristus bercahaya atasmu, kegelapan sirna seketika, supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan teman-teman kami ke dalam tangan-Mu. Maureen dan yang lain ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ya, amin. Ada lagi Pak Haman dan Ibu Susi mau didoakan untuk pekerjaan. Silakan dibuka kameranya. Kami Pak berdoa Aman menyerahkan dan Pak Ibu Haman, Susi. Ibu Susi Tuhan. Kami serahkan Pak Haman dan Ibu Susi dalam tangan-Mu. Buat pekerjaan mereka Tuhan. Janji-Mu dalam Ulangan 28. Jikalau kami setia dengan sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu, maka kami akan menjadi kepala bukan ekor. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Ini kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu yang rindu pekerjaannya. Tuhan, ketika kami melakukan kehendak-Mu dengan benar, janji-Mu, Engkau terikat dengan janji-Mu kepada kami, bahwa kami makin naik dan bukan turun.
menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau yang bergantung pada janji itu, engkau terikat pada janji itu, engkau akan membawa anak-anakmu yang bergantung kepadamu untuk menyelesaikan rencana Allah dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 13 selanjutnya, bahwa karena Allah mengikat diri dengan sumpah, yang oleh dua kenyataan tidak mungkin Allah berdusta. Kami yang mencari perlindungan, memperoleh dorongan yang kuat karena pengharapan dalam Yesus. Lakukanlah Tuhan, Engkau yang memberikan keyakinan kepada kami, karena Engkau mengikat dirimu dengan sumpah. Engkau juga memegang tangan anak-anakmu ini, untuk mereka bekerja dengan baik, dan apa yang mereka kerjakan, biar menerima upah tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus. Ya, Amen. ada Ibu Herina, mau didoakan anak saya Jenis yang sedang menunggu hasil UTBK untuk psikologi UI. Oke, selain kita berdoa, engkau bisa mengucapkan. Karena otoritas orang tua. Otoritas orang tua itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Saya punya kisahnya. Itu Chorsa yang pertama kali juara Olimpiade Fisika Internasional atas Indonesia. Itu orang Papua. Ketika dia juara Fisika Internasional, Olimpiade Fisika Internasional di Eropa Timur, dari Johannes Surya, itu ditanya, apa rahasiamu? Dibilang, saya cuma makan ubi-ubian, tetapi papa saya pendeta. Tulisan Georgesa, tapi baca Chorsa. Dibilang, sebelum berangkat ke sekolah, papa selalu tumpang tangan di kepala. Itu sebabnya walaupun makannya cuma umbi di hutan, juara Olimpiade Fisika Internasional pertama kali dari Indonesia itu Chorsa, orang Papua. Dan ada buku judulnya Anak Otak Udang. Itu ada kisah tentang Albert Einstein, Thomas Alva Edison. Saya punya bukunya, Thomas Alva Edison, Anak Otak Udang. Itu umur 6 tahun 8 bulan dia masuk sekolah, itu kayak TK. Karena tidak bisa baca, mamanya kirim dia pulang dengan tulisan, anakmu tidak bisa baca karena terlalu bodoh. Anakmu otak udang. Lalu mamanya itu gereja baptis. Mamanya baca begini, nak, kata guru kamu terlalu pintar, sehingga guru tidak bisa ajar, jadi mama yang akan ajar kamu. Mulai besok kamu tidak perlu sekolah lagi. Padahal isi suratnya adalah, anakmu terlalu bodoh, seperti otak udang, dia nggak bisa baca. Apa yang mamanya lakukan? Tiap pagi mamanya tumpangin tangan di kepala dan bacakan ayat Alkitab. Dari Thomas Alva Edison yang tidak bisa baca itulah. Sekarang lampu listrik, pijar, 10.000 temuan itu dapat lisensi, itu hasil karya dari Thomas Alva Edison. Termasuk listrik yang kita, bohlam lampu yang kita miliki hari ini. Yang kita bisa nonton, bioskop segala macam. Itu hasil temuan Thomas Alva Edison. Yang dianggap otak udang oleh guru. Tetapi karena ibunya tumpangin tangan di kepala, dia bilang, anak saya otaknya pintar, lalu dibaca Alkitab. Otak anak saya pintar, lalu baca Alkitab. Jadi penemu hebat. 10.000 lebih hasil temuan dia. Dan 7.000 itu tidak dapat lisensi, tapi masih bisa dipakai. Dari mana? Otoritas orang tua. Karena itu anak yang mendoakan. Saya bisa mendoakan, tapi ibu memegang peran penting. Karena itu ketika saya share di TK Tunas Bangsa, SD Tunas Bangsa kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 di Tunas Bangsa Sunter. Sehabis saya khotbah, saya pulang. Orang tua telepon saya, Ayub, kamu apain anak saya? Sebelum kami tumpangin tangan, mereka nggak mau ke sekolah. Mereka nangis, kami harus tumpangin tangan buat anak kami. Kamu apain? Saya bilang, saya cuma cerita bagaimana peran orang tua. Sebelum anak berangkat, tumpangin tangan dulu buat anaknya baru pergi. Itu otoritas. Itu sebabnya. Jangan anggap Thomas Alva Edison yang gurunya bilang otak udang, jadi penemu hebat. Itu karena peranan orang tua. Ibunya yang gereja baptis itu, baca Alkitab buat dia, jadi penemu hebat. Chorsa yang cuma makan ubi-ubian di hutan Papua. Juara Olimpiade Fisika Internasional di Eropa. Dari mana? Mamanya, papanya. Karena itulah, saya mau berdoa, tetapi ingat ini,
Orang tua begitu penting. Tanganmu jangan pakai untuk pukul. Tanganmu pakai dan tumpangin tangan, doain. Salurkan urapan, kepintaran, hikmat kepada mereka. Karena mereka pasti bisa. Maaf, tadi anaknya nama siapa? Saya mau doakan. Anaknya Jenis, Pak. Oke. Tuhan, saya berdoa buat Jenis, Tuhan. Kalau Engkau membangkitkan Daud di zamannya, kalau Engkau membangkitkan Daniel di zamannya, kami berdoa buat Denis ini ya Tuhan. Berikan hasil terbaik buat Denis. Sehingga bukan hanya nama keluarga yang berbangga, tapi juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, hikmat-Mu mengalir buat Denis. Hikmat Allah mengalir dalam pikirannya. Hikmat Allah mengalir dalam hatinya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Efesus 1, bahwa Engkau memberikan kepadanya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan menjadikan mata hatinya terang, supaya dia mengerti pengharapan terkandung dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi Denis. Kami berdoa menyerahkan dirinya dalam tangan-Mu. Dan kami juga serahkan orang tua Denis ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat mamanya dan juga buat anaknya. Demi nama Yesus, kami rilis pengurapan-Mu buat keluarga ini Tuhan. Amin. Ya, ini ada Pak Hengki dan Ibu Lili mau didoakan pekerjaan Kak Ayub dan anak yang ada di Palembang. Kami berdoa buat Hengki dan Lilis ya Tuhan. Ini hidup mereka. Dan kerinduan mereka untuk anaknya yang di Palembang. Engkau Tuhan Maha Hadir, Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dimanapun keluarga ini berada dan anaknya berada. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa ini. Ada Tuhan yang dapat dipercayai. Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu dan orang tuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya pekerjaannya di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan berikan upah tepat pada waktunya. Kuasa-Mu turun kepada mereka. Lipat gandakan apa yang telah tertahan selama ini. Engkau menggantikan upah yang ditahan. Engkau menggantikan upah yang terhilang. Kembalikan pulih ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa menyerahkan Aminadab ke Banu dalam tangan-Mu. Ini anak-Mu. Engkau manggil dia. Engkau menegakkan kepalanya. Engkau manggil dia dari keluarganya. Memisahkan Aminadab dari keluarganya. Untuk memuliakan nama-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau bertanggung jawab atas anak ini. Engkau yang mensuplai seluruh kebutuhannya. Kalau burung di udara Engkau pelihara. Kalau bunga di ladang Engkau pelihara. Aminadab dalam tangan-Mu. Engkau yang pelihara dirinya. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Dan dia menggenapi rencana-Mu dengan sempurna ya Tuhan. Engkau menghapus air matanya. Dan memberikan kepadanya kemuliaan tepat waktu. Kami juga berdoa menyerahkan Atek Erna dalam tangan-Mu. Tuhan, Atek Erna dalam tangan-Mu. Ini hidup mereka. Kasih setiamu nyata bekerja di Atek Erna Tuhan. Di dalam hati saya, janganlah khawatir. Dengarkan, jangan khawatir. Kekhawatiranmu tidak akan menambah sedikit pun. Tetapi engkau mempercayai Allah yang tidak terbatas. Dia membuka tingkap-tingkap surga, melimpahkan berkatnya kepadamu tanpa batas. Mengapa engkau khawatir? Kekhawatiran itu menghalangi berkat Allah untuk mengalir ke dalam dirimu. Karena ketika seorang khawatir, ia meragukan kemampuan Allah. Bukankah Yesus menghardik orang yang ragu-ragu? Ketika orang ragu, mereka meragukan kemampuan Allah. Tetapi orang percaya, mereka memperoleh kemampuan dari Tuhan untuk tetap melihat janji Allah. Ada kuasa yang hidup bekerja di sana. Aku berdoa buat Freddy Kaunang. Buat Freddy Kaunang, dengarkan ini. Suatu malam, engkau mendapat mimpi yang indah karena engkau pemeran utama. Tapi engkau bangun dengan pikiran pusing. Kenapa mimpi seperti ini? Dan engkau lupakan itu.
dengarkan ini. Saya lihat engkau bermimpi dan engkau pemeran utama dari mimpi itu. Kalau Yusuf bermimpi ketika umur 17 tahun, bahwa dia pemeran utama, keluarganya akan datang menyembah dia. Lalu dia pemeran utama. Apa yang terjadi adalah nanti harinya tiba, mimpi itu terjadi buat dia dan menjadi nyata. Pak Freddy Kaunang, engkau dalam mimpi itu, engkau pemeran utama. Dengarkan ini. Seperti Yusuf yang mendapat mimpi dan dia pemeran utama. Engkau pun yang dalam mimpi, engkau pemeran utama. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadamu. Kembalilah kepada panggilanmu. Kembalilah ke dalam rencana Allah dalam hidupmu. Dia menanam panggilan Allah dalam dirimu. Dia menanam tertanam di sana dan tidak bisa cabut oleh siapapun. Bukankah Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya dan dia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Itu kekalahan dalam hatimu. Buat Freddy Kaunang, apa yang Tuhan berikan kepadamu, itu tetap di sana. Jangan menyerah, jangan khawatir, jangan bimbang. Nah, ibu yang duduk di sampingnya, dengarkan ini ibu. Air matamu yang tercurah di hadapan Tuhan, sudah saatnya Tuhan menghapus air mata ibu. Karena ibu berdoa di hadapan Tuhan menangis. Buat rencana Allah buat suami, buat Pak Freddy Kaunang. Rencana Allah buat keluarga. Sekarang waktunya lawatan itu datang. Angkat kepalamu dan lihatlah. Keselamatan daripada musuh dan tiba. Bahwa pemulihan dan kuasa Allah yang maha tinggi terjadi buat keluargamu. Aku berdoa menyerahkan Ibu dan Pak Freddy Kaunang dalam tanganmu. Dalam kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan Paulina Chi dalam tanganmu. Paulina Chi ada dalam pimpinanmu Tuhan. Kasih karunia buat Paulina Chi. Roma 8 berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah? Penderitaankah? Enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang oleh karena dia memberikan kemenangan kepada kita. Itu bahasa Inggris berkata, conqueror. Lebih dari pemenang. Conqueror. Lebih dari pemenang. Itu sebabnya Paulina Chi, Tuhan yang memberikan kepadamu kemenangan. Mengapa engkau melihat kelemahanmu? Ini koin kecil. Matahari dan koin itu nggak ada bandingnya. Tapi pasanglah koin di dalam matamu, makanya mataharinya hilang. Buang koinnya, maka matahari tetap di sana. Masalahmu, Ibu Paulina Chi, masalahmu seperti koin kecil, nggak ada gunanya. Tapi kalau engkau memandang mendekat kepadamu, Allah yang maha besar, maha dahsyat itu tiba-tiba menghilang. Bukan karena dia menghilang. Masalahmu dipasang di mata. Itu menutupi kemahabesaran Allah itu. Koin dipasang di mata, seluruhnya gelap. Ambil koin dari matamu, maka engkau lihat terang itu ada di sana. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Menurut 1 Petrus 5. Ayat 8. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dia yang peduli dengan kamu. Amin. Ya, shalom ya teman-teman tubuh Kristus. Sekali lagi terima kasih Bang Ayub ya. Luar biasa ya pelayanannya saya dan teman-teman diberkati. Dari jam 6 teman-teman sampai jam 9 ya. Sampai benar-benar kita udah ngalamin ya namanya kenyang rohani nih Kak Ayub. Gimana nih Kak Ayub bisa on fire seperti ini ya. Anak saya juga nih yang ya. Jadi kita percaya apa yang telah kita terima ini bukan untuk sendiri ya. Tapi kita untuk jadi banyak orang juga ya, berkat yang kita terima, kita harus bagikan juga ya. Kita akan terus lakukan kompak keluarga, sehingga kita akan terus mendatangkan kerajaan Allah ya.
Boleh ya teman-teman, nggak keberatan ya Kak Ayub. Nanti bulan depan datang lagi ya Kak Ayub di jam yang Oke, sama. soalnya kadang tiap bulan aku bicara ke Nanjing, Shenzhen, dan Wow. itu. Nah, yang lucunya di Nanjing dan Shenzhen, cuma lihat lewat layar gini. Saya ngomong buat yang di Nanjing, Shenzhen, lalu Guangzhou, Wow. itu sampai nangis-nangis di layar. Nah, mereka ngomong bahasa, ya paling saya bisanya ni hao ma, lalu yang lain-lainnya udah. Tapi ya mereka tahulah apa maksudnya. Ya. Ya, Yang artinya Tuhan lebih tahulah kebutuhan kita masing-masing. Yes. Yang Ya. tadi Kak Ayub sampaikan kepada Kori ada di Hong Kong Kak Ayub. Yang tadi anak yang nyanyi lagu Mandarin itu dari Hong Kong. Ya, yang Muatek itu dari Kalimantan. Ya, jadi semua ini kita sungguh diberkati ya. Bolehkah ya sebentar kita mau akhiri, kita mau berdoa buat Kak Ayub dan Kak Dewi ya, kita sepakat ya. Oke, saya angkat tangan langsung ya. Tuhan, aku percaya Tuhan bersama tubuh Kristus Tuhan malam hari ini Tuhan. Ketika kami menerima sukacita, ketika kami menerima damai sejahtera daripada-Mu, ketika kami menerima pesan-pesan Tuhan yang begitu profetis dan misioner, kami semua siap diutus Tuhan. Kami nggak lagi ada ketakutan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatunya buat setiap kami. Kami berdoa juga Tuhan buat Kak Ayub dan Kak Dewi Tuhan. Kami tahu Tuhan pribadi ini, pasangan ini sungguh akan memberkati bukan hanya untuk bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan pribadi ini sudah Kau tetapkan. Pribadi ini sudah Kau pilih. Sejak dari kandungan sudah Kau tetapkan menjadi anak yang sangat Engkau kasihi. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap apapun yang tidak pernah ia pikirkan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah ia lihat, sungguh Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat Kak Ayub dan Kak Dewi. Kami berdoa, kami sepakat juga berdoa untuk kesehatan mereka berdua Tuhan. Kami tahu Tuhan, inilah anak-Mu yang terus pergi kemanapun Kau utus. Kami percaya tudung perlindungan. Kuasa darah-Mu terus menyertai daripada Kak Ayub dan Kak Dewi. Kami banyak belajar Tuhan. Khususnya hamba Tuhan. Hamba mau Tuhan menerima bersama-sama dengan tubuh Kristus. Pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir buat setiap kami Tuhan. Kami mau terima Tuhan pengurapan ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan punya gambar diri yang benar Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga Tuhan memiliki gambar diri yang benar. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami sebagai ayah berkata-kata tidak benar. Ampuni istri-istri kami Tuhan kalau tangannya Tuhan dipakai untuk memukul anak-anak kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berkomitmen Tuhan. Tangan kami akan kami pakai untuk memberkati anak-anak jasmani dan rohani. Kami tahu Tuhan melalui tangan kami juga Tuhan. Pengurapan daripada-Mu turun mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Kami sepakat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayub. Terima kasih Kak Ayub. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Kak Dewi. Geser. Terima kasih Yub. Internet. Ya, terima kasih Kak. Ya, diberkati. Ayo teman-teman semua. Besok ya teman-teman. Tuhan berkati. Thank you Terima Kak kasih. Ayub. Terima kasih Kak Ayub. Thank you. Mungkin Oke. saya bisa dapat rekamannya nggak? Karena saya nggak Oke. itu. Ya, bisa Yub. Oke.